sahabat Radio Suara Bekasi, salam jumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh intelektual yang asli Putra Bekasi, yaitu Dr. Abdul Khair. Selamat sore. Sore, Pak Imam. Sehat? Alhamdulillah. Nah. Dan satu lagi intelektual Muslim. Gue bisa dikatakan itu karena dia Muhammadiyah banget. Yaitu Pak Hidayatri, Insinyur Hidayatri MM. Assalamualaikum. Dia penggiat dunia, ya macam-macam lah, pendidikan dan segala macamnya. Ya ini para stakeholder Kota Bekasi yang diharapkan ke depan saat ini juga turut mempengaruhi pola pikir bagi perkembangan kemajuan masyarakat Bekasi, khususnya Kota Bekasi. Bang, saya mau nanya ini. Di tengah perkembangan Kota Bekasi saat ini, saya lihat literal Abang kan menaungi juga para penggiat seni ya. Di tengah perkembangan Kota Bekasi yang sedemikian masif, kemudian modernisasi masuk, berbagai budaya masuk ke sini secara luar biasa. Kemudian positioning kesenian Bekasi sendiri sekarang apa kabar? Wah, berat ini pertanyaannya. Begini Bang Imam, harus diawali dari pemahaman yang sama, bahwa semua orang itu berangkat dari identitas. Identitas yang paling standar itu sebenarnya budaya. Betul. Gitu. Kita akan menanya, Bang Otim dari mana? Jawa. Jawa itu menunjukkan budaya, kultur. Bang Iman dari mana? Cirebon, itu kultur. Kan gitu. Itu dulu. Itulah yang saya kira harus disamakan persepsinya, sehingga semua orang dalam kondisi apapun, sehebat apapun, semaju apapun negara dan bangsa, tetap identitas orang itu harus dimulai dari identitas budaya, ya kan? Gitu loh, ya kan? KTP kita aja lahir di mana kan, pakai di embel-embel begitu kan? Enggak tahu satu saat apakah iya KTP itu disebut Imam lahir Indonesia. Anak-anak kita tetap aja lahir mana Bekasi, lahir mana Cirebon gitu. Itu satu. Nah, berkaitan dengan kondisi kesenian di wilayah Bekasi, saya kira memang punya persoalan sendiri ketimbang keberadaan kesenian di wilayah-wilayah yang tidak terlalu dahsyat gempuran budaya-budaya datang ya, atau budaya-budaya urban atau budaya-budaya yang memang dalam tanda petik memang merusak. Dalam perspektif seniman memang merusak. Saya dapat catatan ini justru dari teman-teman di Bali. Dia bilang, saya juga heran, di Bali rusak kalau bicara akar budaya. Rusak dengan apa? Dengan budaya-budaya pendatang. Di Kupang, belum lama saya ke Kupang juga sama. Gitu. Dari aspek bahasa saja, ada anak-anak muda di Bali ngomong di tempat tongkrongan gua elu. Di Bandung, di wilayah Parahyangan yang agak-agak panas dengan bahasa Sunda, anak-anak muda nongkrongnya gua elu. Pertanyaan, gua elu dari mana? Kan dari Jakarta. Jakarta tuh ibu kota, wajar masyarakat datang ke Jakarta, kemudian dia pulang merasa bangga bahwa dia pernah menginjak Jakarta, ada identitas budaya yang dia bawa ke sana, dan secara tidak sengaja dia merusak budaya sendiri kan, gitu loh. Akhirnya persoalan ini menjadi bisa juga mengancam hampir semua komunitas budaya. Tapi kembali ke seni Bekasi, memang jadi PR kita semuanya, terutama kan kalau bicara seni kan persoalan menjaga identitas sebuah budaya lokal, dan itu harus dipahami bukan sesuatu yang profit. Biasanya memang sayangnya saudara-saudara kita yang dapat tugas mengelola negara ini hal-hal yang agak-agak tidak profit kurang resep, malas. Oh udah gitu ya. Udah gitu kan, nyampe-nyampein doang, ngapain sih ngurusin anak-anak nyanyi, ngapain sih ngurusin kayak gitu-gituan gitu, nggak punya efek secara finansial. Jadi APBD habis begitu saja seakan-akan gitu, dia nggak mendapat nggak punya dampak apa-apa, value ke profit negara misalkan gitu. Nah kalau perspektifnya itu sangat salah. Itu yang disebut dengan menurut saya cara pandang kapitalistik itu. Nah aspek seniman budaya nggak boleh dipandang begitu. Itu sebagai sebuah aset, sebuah identitas lokal yang harus dilestarikan dan dikembangkan untuk menunjukkan identitas sebuah wilayah yang mencerminkan karakteristik asli wilayah situ. Begitu harusnya. Dan itu memang bukan proyek profit,
Tapi profitnya itu sebenarnya keuntungan, kalau disebut itu keuntungannya adalah value ya, nilai-nilai identitas sebuah budaya, harusnya begitu. Dan saya kira kalau kita bicara Inggris, mereka bangga loh dengan sistem pemerintahan yang masih monarki. Kita lihat di negara-negara lain, pertanyaannya apakah dengan mempertahankan identitas budaya nenek moyangnya, kalau mau disebut begitu, kemudian negara menjadi tertinggal atau runtuh? Enggak kan? Kira-kira begitu. Artinya apa? Ada kesadaran bagaimana dia bisa menjadikan nilai-nilai seni budaya lokal itu sebagai nilai positif yang justru memberikan dampak bagus terhadap identitas sebuah wilayah, dan itu justru malah berdampak pada pembangunan ekonomi. Lihat Jogja lah, ya kan? Dia tetap mempertahankan identitas lokal. Cirebon misalnya, berefek ke aspek lainnya. Aspek lainnya, bahkan aspek ekonomi. Nah, saya itu kira kan, itu. kalau dalam teori itu, kalau kita ingin berubah, ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama itu yang dirubah apanya? Mindsetnya. Ya, betul. Mindset, pola pikirnya. Jadi tadi di Kupang, contoh di Bali dan lain-lain, itu mindsetnya. Mindsetnya harus benar-benar bisa dirubah. Yang kedua, apanya yang dirubah? Yang dirubah ini adalah habitnya, kebiasaannya. Jadi kebiasaan ini kan menyangkut kebudayaan juga. Gitu. Dan yang ketiga, ini action. Apa yang harus kita mampu perbuat? Pak Khoi ini sudah memberikan contoh yang luar biasa di sini Bekasi. Makanya saya artinya dari kecil dia sudah perhatikan soal becak aja dia hitung. Ya. Gitu loh. Artinya benar-benar ini jarang lah. Caranya. Putra daerah yang kayak beliau yang sudah modernis ya, udah visionable, udah cendekiawan, kemudian mempunyai empati, perhatian yang bagus, ada detail budaya lokal, itu jarang sekali Bekasi. Makanya sebenarnya sudah lama saya intip-intip nih. Intip-intip kan sering di berbagai forum ketemu nih. Kayak ini perlu diajak diskusi. Karena kalau kemudian ini digedor, dibiarkan saja, kemudian baik putra asli Bekasi maupun pendatang yang ini dari warga Bekasi nanti kehilangan identitas diri, kehilangan orientasi nilai-nilai esensial tentang budaya dirinya. Akhirnya apa yang masuk ngikut, jadi nanti tidak punya selling point kota Bekasi. Bang Imam, jangan salah juga ya, mitra kerja saya pada aspek bahkan pelestarian seni budaya itu ternyata banyak juga bukan orang Bekasi loh. Ada sejarawan muda yang tidak punya latar belakang sejarah akademiknya, tapi minatnya tinggi dan buku-buku karya-karyanya diakui. Itu bukan orang Bekasi, orang Jogja. Tapi minat baca tentang Bekasi, baik seni budayanya luar biasa. Saya apresiasi. Saya kasih akses dia ke teman-teman saya yang di pusat, misalkan di Jakarta maksud saya. Kemudian ada juga anak muda anak Palembang. Dia belajar bahasa Bekasi dan sekarang pasihan dia pinteran dia bahasa Bekasi walaupun kalau bicara lain dialek memang tidak, kalau kita orang Bekasi itu kurang sedap. Iya, tidak secara gitulah kira-kira. Tapi semangat itu yang luar biasa. Termasuk yang tadi disebut si Teguh yang suka ngisi acara di sini, dia bukan anak Bekasi. Tapi lagu-lagu dan karya-karyanya Bekasi banget. Gitu loh. Itu yang bisa saya berikan pandangan tentang Bekasi. Lalu harapannya ke depan gimana? Dengan situasi seperti ini, Bapak mungkin punya harapan, ide, sehingga ini nilai-nilai budaya ini termanage dengan baik, terbina dengan baik, sistematis, sehingga tidak musibah cara-cara pembinaannya. Ya, harapan itu kan tidak pernah berkesudahan ya. Harus. Setiap zaman kita harus tetap berharap dan harapan itu sebenarnya optimisme. Berkaitan apakah kemudian identitas lokal itu terancam? Ya saya kira semua identitas lokal akan terancam seiring dengan perkembangan pertumbuhan masyarakat, zaman dan seterusnya. Nah yang paling penting kemudian tadi cara memandang mindset kita yang tadinya dianggap sudah ketinggalan zaman, kemudian diupdate kembali untuk kemudian menjadi sesuatu yang unik. Keunikan ini dicari oleh orang. Nah begitu orang mencari sesuatu yang unik, keunikan itu menjadi update. Menurut saya begitu. Betul. Nggak salah saya ngajak. Ada ide nanti anak-anak yang mempunyai minat lebih terhadap budaya Betawi lah kalau Bekasi itu akan ditampung, disalurkan lewat berbagai agenda di Radio Suara Bekasi.
Gimana rencananya? Ya saya berharap nanti RSB ini mengapresiasi. Saya punya kolega yang cukup konsisten di jalur musik Betawinya. Saya kira bisa juga membawa misi radio ini. Tadi saya lihat kan ada misi ke milenial ya. Saya kira ada pengenalan tentang produk-produk kesenian lokal sangat Betawi begitu untuk kemudian diperdengarkan kepada anak-anak milenial sekarang. Mudah-mudahan itu diapresiasi oleh Big Boss nih RSB, dan kalau memang iya ya kita akan coba Saya apresiasi di panggung. approval langsung. Thank you, makasih. Saya kira itu saja Kanjeng Dodi Lover dan sahabat Radio Suara Bekasi, kita bincang-bincang ringan sore ini sebagai opening saja, nanti kita yang lebih dalamnya next time. Terima kasih atas perhatiannya. Ciao. Kanjeng Dodi Lover, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Sukses selalu.